Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Jumiati Ulfa dari SMPIT Darul Hikmah Boarding School Bontang. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian studi kasus penggunaan thinking tools dalam menyelesaikan project based learning pada Ki Hajar STEM 2021. Latar belakang dari penelitian ini adalah 3 siswi dari SMPIT DHBS Bontang yang kebetulan adalah murid saya sendiri, alhamdulillah berhasil untuk masuk ke babak final Ki Hajar tingkat nasional. Di babak final ini kami diberikan 3 tugas yang mengacu kepada penyelesaian project based learning dengan menggunakan engineering design project. Dari tugas ini, kemudian saya selaku guru pembimbing menggunakan thinking tools. Ada 3 tugas yang harus kami selesaikan, yaitu problem solving, video tema, dan presentasi. Nah, kemudian kami mencoba menggunakan thinking tools untuk membantu dalam menyelesaikan ketiga tugas tersebut. Nah, thinking tools di sini adalah alat yang kami pakai, media untuk mendapatkan aktivitas berpikir yang lebih efektif, karena yang diselesaikan di sini adalah sifatnya project based learning. Untuk visible thinking, kita kemudian memilih visible thinking ini karena ada pendekatan yang lebih fleksibel dan sistematik untuk memperkaya pembelajaran, sehingga dia memusatkan kepada pengkonkretan idenya anak-anak seperti itu. Nah, kemudian untuk yang graphic organizer, ini memudahkan siswa untuk menggambarkan hubungan antara fakta, kemudian ide-ide karena mereka bertiga, dan kemudian mempresentasikan pengetahuan mereka. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penggunaan thinking tools dalam menyelesaikan project based learning di final Ki Hajar STEM 2021. Untuk pertanyaan penelitian, bagaimana thinking tools digunakan dalam menyelesaikan project based learning final Ki Hajar STEM 2021. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dari yang kami gunakan yaitu thinking tools. Yang pertama yaitu adalah visible thinking. Visible thinking yang kami gunakan adalah ChalkTalk, Compass Point, dan Circle of Viewpoint. Sedangkan graphic organizer yang kita pakai adalah KWL, Y-chart, dan diagram Venn. Nah, untuk yang pertama, ketika kita menggunakan ChalkTalk, kita mendapatkan tema waktu itu adalah lingkungan. Kemudian saya meminta untuk siswa itu menuliskan apa saja yang terlintas di pikiran mereka terkait dengan kata lingkungan. Karena mereka 3 orang yang berbeda, maka kami berikan 3 tinta warna yang berbeda. Kemudian masing-masing siswa menandai kata-kata yang berhubungan, seperti di sini ada 3R, ada reduce, reuse, kemudian sampah, dan lain sebagainya, yang menurut mereka itu ada memiliki hubungan, dan kemudian mereka saling memberikan komentar tentang ide yang ditulis oleh peserta lain. Nah, ini efektif untuk pada saat kami mencari apa sesungguhnya masalah yang dengan tema lingkungan, tapi bisa merangkum ide dari 3 orang anak tersebut, seperti itu. Itu untuk ChalkTalk. Kemudian Compass Point. Nah, ketika kemudian kami mendapatkan tugas untuk menyelesaikan sebuah permasalahan terkait
kondisi daerah yang tidak ada listrik waktu itu, maka kemudian anak-anak memiliki ide yang berbeda-beda terkait penggunaan kulkas tanpa listrik. Akhirnya kita memberikan mereka kompas point. Setiap anak kemudian menuliskan 4 hal di sini di dalam kompas point, need apa yang mereka butuhkan, kemudian excite kenapa mereka memilih ide tersebut, kemudian worry tentang apa yang dikhawatirkan saat mewujudkan ide tersebut, dan stance atau saran untuk mewujudkan ide tersebut. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan memang ada perbedaan-perbedaan, tapi dari sini memperlihatkan hasil pemikiran anak-anak dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian circle of viewpoint. Di sini kemudian ini di babak video tema, kita ingin membuat prototipe terkait ekoenzim. Nah, karena nanti di babak presentasi mereka akan mungkin mendapatkan beberapa varian pertanyaan terkait hal ini, maka saya mencoba melatih mereka menggunakan circle of viewpoint dengan memilih berbeda-beda sudut pandang. Ada yang menjadi seorang pedagang buah, ada yang menjadi petani, kemudian ada yang menjadi aktivis lingkungan. Mereka akan memiliki pendapat masing-masing selaku peran-peran yang tadi kita pilihkan ke mereka, supaya mereka tahu bahwa ekoenzim ini sebenarnya bermanfaat untuk apa saja dan kepada siapa saja. Maka kami menggunakan circle of viewpoint ini. Kemudian KWL. Karena memang kondisi dalam keadaan pandemi seperti ini, mereka terbatas terkait pengetahuan, terutama atas keputusan kami mengambil pembuatan prototipe ekoenzim. Akhirnya saya gunakan graphic organizer ini tentang mengisi apa sih sebenarnya yang sudah diketahui, kemudian apa yang ingin mereka pelajari lebih tentang ekoenzim, dan terakhir apa sebenarnya yang sudah dipelajari. Karena waktu itu kami juga mendatangkan guru dari unit SMA, karena terkait pembekalan yang mereka harus, bekal pengetahuan yang mereka harus tambahkan. Jadi akhirnya kita gunakan ini untuk melihat sebelum dan sesudah proses transfer ilmu dari orang lain, dari guru SMA, kemudian dari bank sampah, itu mereka rangkum di sini. Jadi mereka bisa merasakan, oh ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah pelaksanaan sharing. Kemudian untuk diagram Venn, ini kami sebenarnya lakukan sebelum memutuskan antara ekoenzim dengan kompos. Jadi mereka menemukan dulu apa sebenarnya persamaannya, apa kemudian perbedaannya antara ekoenzim dan kompos. Saya juga mengarahkan mereka untuk mengisi graphic organizer ini. Kemudian, nah ini yang menarik, ternyata pada saat presentasi ada pertanyaan apa yang kalian akan lakukan, bagaimana perasaan kalian ketika nanti jadi pemenang, seperti itu. Nah, akhirnya saya memutuskan menggunakan Y chart ini. Silahkan diisi tentang what you see, what you feel, and what you hear gitu. Ketika kemudian nanti pengumuman dan saat menjadi pemenang. Nah, di sini kemudian mereka menuliskan masing-masing tentang apa yang sesuai dengan apa yang ingin mereka lihat dan ingin mereka rasakan dan mereka dengar pada saat pengumuman, seperti itu. Kemudian hasilnya dari penelitian ini, thinking tools dapat digunakan dalam menyelesaikan project based learning pada tugas akhir kuis Ki Hajar STEM 2021.
anak-anak merasa terbantu dengan lembar kerja yang saya siapkan. Mereka juga merasa lebih terarah, walaupun tema atau isu yang kita angkat itu ternyata relatif baru bagi mereka. Tapi dengan bantuan thinking tools, mereka dapat digunakan untuk menyelesaikan dan lebih bersemangat ketika kemudian menggunakan thinking tools, karena menurut mereka ini modelnya lebih menarik dan variatif daripada kemudian hanya berdiskusi saja. Kemudian thinking tools juga memberikan kemudahan merangkum pengetahuan yang ada. Jadi mereka merasakan kondisi ketika harus menghubungkan ide antara satu tema dengan tema yang lain, menghubungkan antara ide satu orang dengan orang yang lain, itu terbantu dengan penggunaan visible thinking dan graphic organizer untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan pada saat lomba. Saran dari kami, dari hasil penelitian ini, para guru menggunakan thinking tools untuk membantu menyelesaikan project based learning siswa, karena ini bisa mengarahkan siswa untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan proyek mereka. Yang kedua, para guru senantiasa menambahkan wawasan dan pengetahuan mengenai ragam atau variasi thinking tools untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, harapannya para pimpinan sekolah menjadikan thinking tools sebagai budaya sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Mulai mungkin dengan penggunaannya pada rapat-rapat sekolah, training-training atau coaching kepada guru, sehingga itu bisa menjadi sebuah kultur untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih berkualitas di sekolah. Demikian dari saya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang kita lakukan dan yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.